wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Lukman Hakim MA PhD yang senantiasa kami harapkan keberkahan ilmunya, para hadirin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kembali kita bisa hadir berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan rutin kajian bertajuk tasawuf yang diselenggarakan oleh komunitas profesional persaudaraan profesional Muslim Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, atas nama panitia kami mengucapkan yang pasti ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jamaah yang sudah kesekian kalinya hadir maupun yang malam hari ini baru bisa bergabung dengan kita. Saya ucapkan terima kasih atas berkenan meluangkan waktu dan hadirnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara ini bisa kita laksanakan dengan istiqomah di bulan-bulan berikutnya. Kita semua masih bisa ikut hadir dalam kajian-kajian yang akan datang, dan semoga kami terutama segenap panitia dan pengurus KPM Aswaja bisa terus menyelenggarakan acara ini, karena secara pribadi terus terang saya juga sangat membutuhkan acara ini. Kajian-kajian ini sangat saya butuhkan, terutama buat menambah wawasan dan keilmuan kita di bidang rohani, karena dengan kesibukan kita yang luar biasa padatnya di ibu kota ini, saya yakin akan menjadi semakin langka dan sulit untuk mengikuti kajian-kajian yang menyejukkan, kajian yang mencoba kita menyirami hati kita dari segala kesibukan aktivitas kita masing-masing. Kemudian kepada para peserta yang memerlukan materi kajian kita sebelumnya, panitia juga sudah menyediakan printout atau transkrip. Memang jumlahnya mungkin terbatas. Kalau memang dibutuhkan nanti bulan berikutnya insya Allah juga akan kita perbanyak transkrip materi-materi yang sebelumnya. Dan pada malam hari ini juga guru kita Syekh Lukman membawa 2 buku barunya, Jalan Makrifat dan Jalan tiga buku ya. Yang terbaru 2, yang buku satunya sudah pernah kita umumkan sebelumnya. Yang kedua, jadi 3 buku malam hari ini. Barangkali ada yang membutuhkan silakan menghubungi panitia. Harganya masing-masing Rp45.000 untuk infaknya. Kemudian sebagaimana biasanya, insya Allah taklim kita untuk bulan depan juga akan kita laksanakan di tempat yang sama di minggu kedua setiap hari Rabu insya Allah. Jadi mohon sampaikan ke teman-teman yang lain, barangkali yang belum tahu informasi ini, kami sangat terbuka, sangat senang untuk mengharap kehadiran saudara-saudara sekalian untuk sama-sama kita mengikuti kajian tasawuf ini. Ini saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih segala perhatian dan kehadirannya, dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan dan penyambutan kami selama ini dan khususnya malam hari ini ada yang kurang berkenan maupun kurang pada tempatnya. Tentu kami mohon dibukakan maaf. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhyiddin. Acara yang selanjutnya yang kita tunggu semua, yaitu Koko Sufi dengan tema mengenali dan melayani customer secara ikon. Sebelumnya acara ini akan diberikan pengantar materi oleh Bapak. Saya biasa memanggil beliau dengan Cak Usman, nama lengkapnya Bapak Hari Usmayadi. Lalu dilanjutkan dengan penyaji materi yang kita tunggu pada Haji Muhammad Lukman Hakim PhD. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru kita yang kita muliakan, Lukman Hakim, sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati juga sekalian rekan-rekan dari lintas instansi yang hadir malam ini untuk keronto-ronto untuk ngaji bersama gitu ya. Jadi kita memasuki sesi yang kelima. Jadi kita sebagai perkenalan mungkin Kelompok Sufi ini mengambil tema besarnya adalah manajemen sufi untuk kesolehan profesional, di mana dalam 1 tahun ini kita bagi tiap pertemuan ada satu sesi yang sudah terstruktur gitu ya. Nah, kita masuk sesi yang kelima ini adalah masuk pada mengenali dan bagaimana melayani customer secara e-com. Jadi pada titik awal mungkin customer adalah secara umum, mungkin kita sudah tahu bersama, mungkin terjemahan mungkin pelanggan gitu ya. Jadi kita akan lihat bahwa ternyata pelanggan kita adalah semua yang terkait sama kita, stakeholder kita. Jadi kita mungkin sebagai karyawan, ya mungkin stakeholder kita mungkin sudah jadi atasan kita, bawahan kita dan seterusnya. Namun setelah kita melihat secara keseluruhan, ternyata bahwa customer kita ini pada semuanya diliputinya adalah bagaimana kita melangkah bahwa ternyata pelanggan paling utama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menjalankan syariatnya untuk menjalankan pekerjaan kita, keseharian kita secara baik dan benar, secara ekom. Jadi bagaimana secara ekom mungkin nanti akan dijelaskan oleh beliau. Secara umum ekom adalah perfect, gitu ya, sempurna, bagus. Jadi bagaimana menyajikan suatu pekerjaan itu secara baik, secara benar, secara sempurna untuk menghasilkan karya. Jadi istilah ikon lebih kepada istilah untuk menyampaikan dari hasil pekerjaan yang bagus. Jadi bagaimana, nah kalau kita kaitkan tadi adalah bagaimana kita dalam beraktivitas kita keseharian, beraktivitas kita sebagai mungkin karyawan, pengusaha, ataupun mungkin ada yang juga mahasiswa misalkan di sini, itu tetap dalam kerangka syariat besar ya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW dari Allah SWT. Jadi kerangka besar seperti itu, kita tetap memegang kaidah-kaidah dasarnya, syariatnya, sehingga menghasilkan karya-karya yang kita berikan kepada seluruh stakeholder tadi, yang pada intinya juga kepada Allah SWT sebagai stakeholder utama. Mungkin lebih itu dari saya memberikan gambaran. Mungkin sedikit juga gambaran tentang PPN. Mungkin ada beberapa rekan baru yang hadir di sini bahwa kegiatan ini rutin dilakukan. Jadi silakan nanti tiap bulan hadir langsung di sini. Kita akan catat nomor telepon teman-teman rekan sekalian. Kita masukkan di grup WA dalam rangka kita men-sharing kegiatan seperti ini ada di mana saja gitu ya. Dan mungkin kita akan menjalin silaturahmi yang lebih dekat lagi, misalkan nanti keterhubungan antara misalkan bagaimana dakwah di perkantoran seperti apa, kita bisa analisis. Mungkin demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'd. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi posisi itkon itu sebagai produk dari ketakwaan sebenarnya. Lalu disebut al-itkon at-tahadus fi ta'atillah. Jadi salah satu, kalau takwa itu bentuk cara kita memelihara, menjaga kepatuhan kita kepada Allah. Nah, karena itu para sufi menyebutkan sebagai akumulasi jama'u kulli khairin, seluruh kebajikan itu semuanya bermuara kepada ketakwaan. Karena apa? Karena memang apa yang selama ini kita buru, kita cari ya, dalam impian-impian kita, orang memiliki satu agenda luar biasa, dan itu nanti akan melahirkan produk dan seterusnya. Tetapi secara spiritual, apa sebenarnya yang terbaik dari apa yang kita cari selama ini? Maka saya pikirkan ucapan Ibnu Athaillah, khairu ma tatlubuhu minhu ma wa talibuhu minka. Sebaik-baik apa yang Anda cari dari Allah selama ini ya, adalah apa yang dituntut oleh Allah padamu. Nah itu, apa isinya tuntutan Allah pada kita? Ketakwaan tadi sebenarnya. Karena di dalam takwa itu ada soal perintah dan larangan. Yang dituntut Allah yaitu besok di akhirat pun Allah tidak akan pernah tanya mengenai asma dan sifatnya. Kita tidak pernah ditanya tentang pemahaman kita tentang asma, apalagi kamu sudah hafal sifat 20 belum? Tidak ada pertanyaan di akhirat seperti itu. Atau ini baca Al-Quran fasih apa enggak? Enggak ada juga gitu. Yang ditanya hanyalah kamu mau menjalankan perintahku, menjauhi laranganku atau tidak. Bahkan Allah tidak pernah bertanya tentang takdir kodok-kodoknya kepada seluruh hamba-hambanya. Nah ini menunjukkan betapa urgensi ketakwaan ini di dalam kehidupan ini benar-benar menyelubungi seluruh proses-proses yang ada. Nah, hanya saja para sufi kemudian membagi ketakwaan itu dalam bentuk syariah ya, dan dalam bentuk hakikoh. Kalau di Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nah, itu hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Itu syariah. Haqqa tuqatih. Nah, itu hakikoh. Takwa yang sampai ke hakikat takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Dan kau mati kecuali engkau muslim. Nah, itu pun gambaran mengenai dasar paling fundamental, bahwa kemudian ketakwaan ini sampai menjadi sebuah perilaku, menjadi satu identiti dalam identiti spiritual yang itu tidak bisa ditampakkan, tidak bisa dijadikan status ya. Kedudukanmu apa mas sekarang? Oh saya sekarang sudah jadi orang takwa pak, tidak bisa itu ya. Karena takwa itu juga bukan status dalam arti itu hanya sebuah episode yang harus kita jalani semuanya. Karena dengan ketakwaan itu keserasian, keselarasan para hamba dengan semua kehendak Allah akan berpadu. Nah ini, maka ketika seseorang ini dan secara kontekstual kemudian dikaitkan dengan bagaimana melayan customer, melayan semacam public relation atau apapun, itu juga berarti apakah wah ini harus hati-hati, harus apa nih.
Tidak seperti itu. Kita hanya mengambil satu nilai-nilai bahwa kalau di Al-Hikam itu disebutkan maka asyrafat bidayah itu asyrafat nihayah. Siapa yang cemerlang awalnya, dia akan cemerlang akhirnya. Min alamatin nujah fil nihayah ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Jadi ini soal bagaimana kita membangun paradigma tentang hidup, artinya hubungan-hubungan sosial kita. Apakah hubungan sosial itu nanti menumbuhkan private terhadap secara ekonomi atau tidak, itu juga tidak bisa tidak harus seperti itu. Artinya gini, jangan sampai wah saya tak belajar takwa supaya apa? Supaya laris dagangan saya misalnya. Nah, ini menjadi narsis kita, menjadi apa? Mengalami degradasi ya. Nah, jadi seluruh proses-proses ketakwaan ini bukan untuk ditimbang dengan istilahnya hal-hal yang berhubungan dengan timbal balik apalagi secara duniawi. Tetapi yang terpenting bahwa ketika seseorang itu menjalani kehidupan yang tampaknya secara duniawi, bagaimana takwa itu menjadi membreakdown seluruh proses perjalanan kehidupan, aktivitas termasuk aktivitas yang dalam hal dermaga ini, tapi melayani customer kan gitu. Jadi ini soal muasalah. Communicating kita dengan publik, dengan individu, termasuk dengan apa saja, dengan apapun. Maka dulu pernah saya sampaikan, pertama soal ada 3 dasar ya, mungkin ini sebagian review ya. Dasar hubungan kita dengan siapa saja itu dasarnya satu ar-rahmah. Ar-rahmah ini ya kasih sayang dari Allah. Apakah kasih sayang ini bisa juga tercermin di dalam apapun yang kita hadirkan di tengah-tengah publik. Kalau misalnya itu berhubungan dengan produk itu, ini produk kalau saya munculkan menimbulkan konflik, menimbulkan distraction atau menimbulkan bahaya atau enggak, atau justru ini membuat orang saling menghayati, memahami atau apa. Maka di surat Al-Imran ya, fa bima rahmatin minallah, dasarnya asalnya begitu, fa bima rahmatin minallah lintalahum. Maka dasarnya adalah rahmat kasih sayang dari Allah. Lintalahum itu akan lemah lembut kepada publik, pada siapa saja. Tapi walaupun tafadhol ghalidul qalbi, ini layyinul qalb, wa qulu qawlan sadida wa qulu qawlan layyinan. Nah itu di sini. Ini berarti ghalid, kebalikannya ghalidul qalbi. Fadhol ghalidul qalbi. Al-fadh al-ghalid ini artinya keras kepala dan keras hati. Nah itu harus artinya kalau kekerasan spiritual dan dalam konteks hubungan sosial kan, nah, maka rahmah, bagaimana rahmat itu nomor kita. Walaupun tafadhol ghalidul qalbi, lamfadhu min hawlik, mereka akan lari dari sisi ini. Mereka ya harus dagangan gak laku lah, kira-kira begitu ya. Maka berikutnya ada fa'fu anhum, al-afwu, pemaafan. Jadi pemaafan itu salah satu dasar bagaimana kita menerjemahkan pemahaman kita terhadap perbedaan-perbedaan. Orang memahami perbedaan tanpa pemaafan gak bakal terjadi. Pemaafan sosial, mungkin banyak hal macam-macam harus ada.
tidak cukup demikian, wastaghfir lahu. Wastaghfir lahu, memohonkan ampunan pada Allah dosa siapa saja yang akan Anda ajak bicara, Anda ajak deal, Anda ajak seminar. Ini 3 ini. Nah, apakah ini sudah berjalan atau belum saya ngomong, tetapi semoga ini satu hal yang seringkali dilupakan. Jadi Anda mau telepon, Anda mau meeting, Anda mau ketemu customer, ya ini dasarnya rahmah, al-afu, istighfar yang wastaghfirlahu, tapi istighfar sosial yang sudah memohonkan ampunan kepada Allah dosa-dosa orang yang saya mau temui. Ya tapi ada istighfar dulu, ya istighfar ambil juga dia. Apa? Supaya muwasalah ada al-anwar, ada cahaya, ada nur. Apa isinya nur? Isinya nur ini al-fadl warahmah. Ini yang disebut an-ni'mah, an-ni'am yang sesungguhnya. Ya. Nikmat itu apa ya? Nikmat itu fadl dan rahmat. Nah, fadl dan rahmat itu begitu dibuka, muncul nurnya. Nah, supaya ada nur dalam hubungan-hubungan sosial, public relation, dan siapapun, maka harus ada rahmah, al-afu, istighfar, wastaghfirullah. Jadi memohonkan ampun kepada Allah dosa-dosa orang-orang itu. Nah, apa ada sebenarnya konsep di sini kalau kaitannya dengan soal hubungan-hubungan sehari-hari atau ekonomi atau apa ataupun kerja kasusnya, ini betul-betul namanya al-barokah, al-manfaah, wal barokah. Jadi jangan manfaat saja, dari barokahnya nggak ada. Ya, ini diperlukan. Maka untuk mengawalinya, tadi saya kutipkan min alamat nujah fil nihayah ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Ini semua dalam rangka sebenarnya menghantar kita ar-ruju' ila Allah, kembali kepada Allah, tapi fil bidayah. Biasanya kembali itu kan fil nihayah. Tapi kalau dalam konsep tasawuf ar-ruju' ila Allah itu bidayah. Di awal kita sudah kembali. Jangan nunggu akhir baru kembali. Kalau nunggu akhir baru kembali itu biasanya dilalui orang-orang yang sedang mengalami putus harapan, hampir putus asa. Lalu dia mengatakan, sudahlah kalau mentok usaha kita, baru kembali kepada Allah. Nah, itu kembali kepada Allah fi nihayah itu namanya, bukan fil bidayah. Fil bidayah di awalnya harus sudah kembali kepada Allah. Maka beliau juga menekankan man asyraqat bidayah itu asyraqat nihayah. Siapa yang cemerlang awalnya dengan cara kembali kepada Allah di awalnya, maka asyraqat nihayah itu di akhirnya akan muncul pencerahan luar biasa. Pencerahannya apa? Sukses bersama Allah. Maka biasanya kalau sudah seperti ini, orang akan memikirkan secara psikologis mengenai sulit dan mudah, gitu kan? Wah, sulit melakukan ini, wah, menghadapi ini macam-macam, mulai dengan publik sulit banget. Maka Allah memberikan apa saja sebenarnya, termasuk hubungan kita dengan Allah. Kadang-kadang orang membuat alibi, kayaknya sulit deh saya meraih istiqomah, saya bisa khusyuk, saya bisa ikhlas,
saya bisa tawakal, saya bisa syukur, sulit. Apalagi ridho, sulit. Maka beliau menyebutkan maknanya sangat antara talibu di rabbik. Wala tayassara matlubun anta talib nafsik. Tidak ada yang berhenti, artinya tidak sulit kalau Anda meraih semuanya di rabbik bersama Tuhan. Ya. Tapi tidak ada yang mudah, artinya semuanya jadi sulit. Anta talibuhu binafsi, kalau Anda berburunya, mencarinya, berjuangnya itu binafsi dengan dirimu. Apakah dirimu? Siapa dirimu? Atau apa sebenarnya yang disebut dirimu? Dirimu itu ya nafsumu, ya egomu, ya ilmumu, ya amalmu, prestisiusmu, prestasimu, eksistensimu, itu yang disebut dirimu. Kalau itu yang kita andalkan untuk meraih sukses, pasti sulit. Pasti sulit. Tapi sesulit apapun, kalau bersama Allah, itu yang disebut sukses. Walaupun belum maujud yang disebut sukses tadi. Tapi sudah. Karena apa? Dia sudah, bagaimana tidak sukses yang menggerakkan Allah kemudian. Kesadaran digerakkan Allah itu penting. Antara talibu birobik, Anda mencarinya dari awal sudah bersama Allah. Sudah bersama Allah. Diawali dengan sebuah kesadaran Allah, ini semua darimu ya sekarang bersamamu. Lalu Anda baru bisa mengambil decision yang bagus, keputusan ya atau tidak, ya atau tidak. Jangan sampai ya atau tidak bingung, lalu baru mencari-cari Tuhan. Tolong Tuhan, saya sudah mentok atau begitu. Nah itu namanya iman bin nafs, mengandalkan diri. Itu justru semakin berat. Bahkan nanti banyak hal yang membuat kita tidak sulit terbuka, pikiran kita, mata hati kita untuk melihat secara jernih semua persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah ini penting. Maka di dalam konteks yang kita sebut tadi Al-Iqan tadi, maka di Al-Quran itu soal takwa itu dibagi lagi dari segi ini. Dari segi makom orang bertakwa. Satu, kalau di Al-Quran disebutkan wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Itu namanya takwa nar. Takwa, ya itu sudah bertakwa juga, tapi motifnya adalah ini semua. Jadi saya harus takwa dalam arti takut terhadap siksa. Kayaknya gitu. Namanya takwa. Wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Kamu takutlah pada api neraka yang baranya itu adalah manusia dan batu, bukan besi atau cor-coran gitu ya. Apa ini kok batu? Karena batu itu oleh Allah sebenarnya ini adalah batu yang bermula dari hati yang membatu. Bayakal hijarah al-syadud basrah, hati yang membatu, hati yang keras seperti batu dan lebih keras daripada batu. Dari mana proses pengerasan hati ini tadi sampai membatu ini? Dari nafsu, ya. Karena nafsu yang terus-menerus menguasai hati menjadi atos keras sampai dia lupa segala-galanya, lupa Allah, lalu mengeras hati itu. Ketika mengerasnya hati itu besok di akhirat akan menumbuhkan, akan menjadi bara, semakin menjilatkan api. Nah itu yang dari hati kita sendiri, manusia dan batu.
Lalu ada lagi nomor 2, takwa rububiyah. Takwa rububiyah, jadi ketakwaan yang berhubungan dengan sifat rububiyahnya Allah. Itu artinya wattaqu rabbakum alladzi khalaqakum, gitu misalnya. Ada di ayat takwa yang dikaitkan dengan sifat Rabb-nya Allah. Nah, itu biasanya itu makom berikutnya. Jadi setelah orang itu ketakutan, terus sekarang dia mulai melihat ketakwaan disertai kebesaran Allah. Ada karisma Allah yang dia merasa dekat, lalu tumbuh rasa takwa tadi. Itu takwa rububiyahnya pada rububiyahnya Allah yang manifestasinya adalah bitahak mungkin ubudiyah. Nah, gitu. Orang yang memasuki kesadaran takwa rububiyah, dia hidupnya ingin mewujudkan hakuk, mewujudkan sifat kehambaannya. Berjuang terus menjadi hamba. Terus jangan sampai saya meleset dari kehambaan selain kepadamu. Jangan sampai meleset saya menghamba dunia, menghamba nafsu, menghamba pikiran, menghamba macam-macam. Nah, ini di wilayah takwa rububiyah. Yang ketiga ada takwa uluhiyah. Bunyinya kalau ya langsung wattaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullah, langsung takwa uluhiyah. Jadi juga takwanya naik dari rububiyah sudah saya semuanya engkau Allah. Ini dia takwa uluhiyah ini makom seseorang sudah mulai sangat tinggi. Nomor 4 ada takwa ilmiah. Takwa ilmiah itu apa? Wattaquni ya ulil albab. Itu takwanya ulul albab. Jadi takwa ulul albab itu takwalah kepadaku ya Allah. Kamu melaksanakan selangkah takwa kepada Allah yang menjadi nama dari seluruh perpaduan seluruh nama-nama menjadi Allah. Sekarang bisa nggak berbawa hanya pada hari ini, saat ini dan seterusnya hatimu. Tapi di Al-Quran itu takwa ilmiah itu dihubungkan dengan ya ulil albab. Orang yang ulul albab itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi ulul albab adalah orang-orang yang berzikir. Itu baru bisa wattaquni. Kita tidak pernah berzikir pada Allah, hanya sekedar sholat, laksanakan kewajiban. Itu untuk hatiku, untukmu itu akan sulit. Apalagi karena itu memang wilayahnya ulul albab, orang-orang yang memiliki situasi ekspresif dari kedalaman batin. Al-lubu, jamaknya albab, itu al-lubu itu paling dalam, ya, paling dalam. Kalau saya dulu pernah saya bikin lingkaran ya tentang apa itu alub. Nah, itu paling luar
qalbu kan as-sadr, dada. Yasroh sadrahu lil Islam, itu makom Islam. Baru di dalam dada ini ada al-qalbu. Al-qalbu, hati. Di dalam hati ada al-fuad. Fuad. Di dalam fuad ada al-lubbu. Lub itu bisa jadi kalau bahasa kita sekarang jati diri paling hakiki. Maka orang yang bisa mengaktifkan jati diri hakikinya itu ulul albab. Sehingga dia ketika keluar, terekspresi keluar, maka pertama kali yang terekspresi adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia melihat hidup apa saja, dia diam bergerak. Allah saja yang ada. Baru wa yatafakkaruna fi khalqi. Baru dia habis zikir baru fikir. Itu ulul albab. Cuman beberapa waktu yang lalu di Indonesia yang disebut ulul albab itu katanya cendekiawan muslim. Nah ini salah kaprah gitu ya. Nggak pernah zikir mereka. Dan fikirnya pun sebenarnya akibat dari zikir para ulul albab, bukan fikir mencari-cari zikir. Ya. Yang disebutkan sabaq anwarul hukama aqwalahum ulul albab. Cahaya-cahaya para hukama, para sufi itu mendahului wacananya, teorinya. Kalau cendekiawan berteori dulu, beraksioma, cari asal usul sampai ada engkau Tuhan di sorga, baru ketemu nurnya. Itu. Kalau hukama enggak, nur dulu baru. Jadi ini namanya bersama Allah, baru dia tahu Tuhan itu ternyata punya makhluk, punya alam. Di balik ini semua engkau juga Tuhan. Itu ketika dia melihat alam bersama penglihatan Allah. Tapi kalau kita melihat alam dengan mata kepala kita sendiri, maka yang tampak apa? Ini apa sih hidupnya begini? Dari mana asal usulnya? Jadi bertahun-tahun. Oh, ini ada penciptanya. Berbeda dengan ulul albab. Kesadaran dulu, baru muncul pengetahuan demi pengetahuan. Jadi pengetahuan itu memang diproduksi oleh ahlu dzikr sebenarnya. Maka di Al-Quran itu disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahli zikir kalau engkau tidak ada pengetahuan. Apa ahli zikir itu yang kemana-mana bawa tasbih itu ya sampai mau pecah tasbihnya. Kapal itu bisa ya bisa enggak gitu loh ya. Dan sebaliknya orang yang kemana-mana nggak pernah wah itu nggak pernah zikir, ya juga nggak mesti begitu. Karena ahli zikri adalah mangkana yatufullah, mangkana qalbuhu yatufullah daima. Orang yang hatinya terus-menerus tawaf pada Allah. Itu berarti kesadaran hudur ta'ala, kesadaran hadirnya Allah Ta'ala itu daima. Dan itu tumbuh. Baru dia wayatafakkarun, baru dia merenung. Dan renungan itu dalam rangka membangun satu kualifikasi yang lebih tinggi derajatnya, spiritualnya kepada Allah, bukan untuk yang lain. Nah ini pentingnya tafakur. Ini gambaran-gambaran yang kira-kira hubungan sosial kita, ya, termasuk di situ melayani customer dan seterusnya. Bagaimana pelayanan itu menjadi ada nurnya.
Saya pernah dulu mencoba kira-kira ada 6-7 tahun yang lalu, saya ngaji di jalan tol itu apa itu tol itu jasa marga. Semula saya melihat itu orang kerja yang gini aja, gini itu nggak ada 1.000-2.000 kali bu ini melayani itu gini terus itu. Apa hidup dia selama-lamanya akan begini terus gitu ya? Ini kan bisa gila orang. Nah, saya bilang bisa nggak sampean ketika ngasih susu, ngasih tiket apa itu? Astagfirullah. Sambil juga mendoakan dia. Kalau dia diampuni dosanya oleh Allah, seluruh pahala di perjalanan dia larinya dia juga kan, gitu loh. Bahkan berlipat ganda. Kira-kira kalau seluruh jalan tol di Jakarta itu begitu, kayaknya nggak ada dari kecelakaan. Soalnya jalannya itu nggak ada bisa. Kerikil-kerikil juga mendoakan. Oh iya. Ada sentuhan-sentuhan cahaya, ada nur kan kemudian. Kalau nggak istilahnya sholawat, kalau nggak ya tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu ngalah-ngalahin kiai itu kira-kira. Kalau terjadi itu ya, tiap hari istiqomah, luar biasa itu. Mungkin teman-teman perlu harus mensosialisasikan bahwa hubungan yang sifatnya batinnya itu adalah hubungan yang berkaitan dengan komunikasi yang ada nurnya. Siapapun yang dekat dengan Anda, tumbuh kesadarannya lebih dekat kepada Allah ya akhirnya, gitu. Nah, itu berarti hubungan sosial Anda barokah namanya. Jangan sampai malah jauh dari Allah. Untung tapi kocok-kocok atur Gusti Allah udah maksiat kabeh kan. Ini kan enggak menarik ya. Kira-kira enggak keren lah gitu. Baik, mungkin itu sebagai penghantar mengenai hubungan kita dengan relationship dan seterusnya yang ada nurnya.